Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7A dan 7B. Gimana kabar pagi hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masih dalam pembelajaran daring, yaitu mata pelajaran matematika. Oh iya, untuk kelas 7 belum dapat LKS ya, masih belum datang. Sudah pinjam ke kakak kelasnya? Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum. Ayo yang belum itu, kapan itu? Segera pinjam pada kakak kelas ya, biar tahu apa yang akan kita pelajari nantinya. Ya. Yang sudah pinjam, bisa dibuka, masih bab pertama ya, bilangan bulat dan pecahan. Kemarin kita mempelajari tentang operasi hitung bilangan bulat, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sekarang bagaimana kalau campuran? Dicampur antara penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sekarang kita pelajari tentang operasi poin berapa? 4 ya. Operasi hitung bilangan bulat campuran. Nah, dalam operasi hitung bilangan bulat campuran itu sudah dipelajari di sekolah dasar, ya kan? Kita mau ulang lagi. Untuk operasi hitung bilangan bulat campuran itu berlaku apa? Kabataku. Singkatan dari kabataku. Apa itu kabataku? Di sekolah dasar sudah diajarkan mungkin ya. Kabataku, K itu artinya kali, bagi, ta itu tambah, kurang. Nah, ini urutannya. Dimana kali dan bagi itu sama kuatnya. Sama kuatnya artinya mana yang dulu itu diselesaikan yang dulu. Misalkan contoh, nih, 3 kali 4 dibagi 2. Di sini ada operasi perkalian dan pembagian. Ingat, kabataku, kaba sama kuatnya. Maksudnya sama kuatnya itu mana yang dulu dikerjakan. Maksudnya mana yang dahulu letaknya. Kalau di depan berarti yang di depan perkalian berarti diselesaikan perkalian dulu. Jelas ya? Kita selesaikan 3 kali 4 12, baru dibagi 2 sama dengan berapa? 12 dibagi 2 6. Jelas ya? Nah, begitu juga taku. Nah, tambah kurang, mana yang dulu kita selesaikan dulu. Contoh, di sini ada operasi tambah, kurang dan tambah. Kurangkan dulu, 4 dikurangi 3, 1. Baru ditambah 5. Berapa? 6. Nah, bagaimana kalau kita campurkan semua? Contoh, 4 dibagi 2 kali 3 ditambah 6 dikurangi 1. Nah, di sini sama-sama kuatnya. Kita kerjakan dulu. Ya. 4 dibagi 2 kali 3 ditambah 6 dikurangi 1 sama dengan 2 kali 3 6 ditambah 6 dikurangi 1 sama dengan 6 tambah 6, 12 dikurangi 1,
11. Nah, contoh lagi. Nah, di sini 15 dikurangi 3 kali 2 ditambah 4. Nah, di sini ada pengurangan, perkalian, penjumlahan. Ingat urutannya kabataku. Mana yang dulu? Kali, berarti perkalian dahulu. Berarti ini ada pengurangan, berarti dikerjakan setelah perkalian ya. 15 kita tulis dulu, 15 terus dikurangi, nah dikalikan 3 kali 2 6 ditambah 4 tambah 4 sama dengan 15 dikurangi 6 9 ditambah 4 sama dengan 13. Jelas ya? Masih bingung? Kalau masih bingung, saya kasih contoh lagi. Saya kasih contoh lagi. Contoh lagi. 27 dikurangi 5 kali 2 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan, nah 27 dikurangi 5 kalikan 2 ditambah 4 dibagi 2. Ingat kabataku, kali bagi tambah kurang, berarti dikurangi, berarti ditulis dulu 27 dikurangi, baru kita kalikan dulu 5 kali 2 10 ditambah ya, jangan tambahkan 4. Di sini kan ada pembagian, kuat pembagi daripada penjumlahan. Ditambah 4 dibagi 2 sama dengan, nah di sini 27 dikurangi 10 17 ditambah 2 sama dengan 19. Contoh lagi. 9 dikurangi 3 kali 2 ditambah 15 dibagi 3. Nah, seperti yang di atas ya. 9 kita tulis dulu, dikurangi 3 kali 2, kita kerjakan 3 kali 2 6 ditambah 15 dibagi 3 5 sama dengan 9 dikurangi 6 4 ditambah 5 sama dengan berapa? 4 tambah 5 9. Dah gitu, jelas ya? Saya ulangi. Untuk operasi hitung bilangan bulat campuran itu berlaku kabataku. Antara kaba dan taku itu kuat kaba, yaitu kali dan bagi bila dicampurkan semua. Kalau kaba saja, mana yang dulu ditulis dulu, berarti itu dikerjakan dulu. Begitu juga taku tambah kurang, kalau operasi tambah dan kurang, mana yang dulu ditulis, misalkan tambah berarti tambah dulu baru dikurangkan. Nah, apabila dicampur, ingat kabataku, kalau ada kurang kali berarti kamu kerjakan dulu kali. Nah, pengurangannya kamu tulis ulang saja, ditulis ulang. Ini dikerjakan perkalian. Nah, ditambah, ingat ya, ditambah sama bagi, berarti kita kerjakan yang baginya, berarti tambahnya ditulis ulang, baru dibagikan, baru dioperasikan. Ketemulah ini. Jelas? Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Kita lanjutkan. Kalau sudah tidak ditanyakan, kita lanjutkan, yaitu operasi hitung bilangan berpangkat. Operasi hitung bilangan berpangkat atau perpangkatan. Poin ke-8.
perpangkatan. Perpangkatan itu berlaku, di sini ada rumus-rumusnya. Berlaku ini yang pertama, A pangkat N kali A pangkat M itu sama dengan A pangkat N ditambah M. Nah, ini bentar, satu ya. Perpangkatan itu berlaku yang pertama, A pangkat N kali A pangkat M sama dengan A pangkatnya N ditambah M. Nah, lebih jelasnya dicontoh. Contoh, ingat, kalau bilangan pokoknya sama, nah, ditulis 2, bilangan pokoknya sama, pangkatnya kalau dikalikan, pangkatnya dijumlahkan. 2 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. Berapa? 2 pangkat 5 artinya bukan 2 kali 5 loh ya. 2 pangkat 5 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Berarti 2 pangkat 5 berapa? 32. Jelas ya? Untuk poin yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N, itu hasilnya A pangkatnya M dikurangi N. Saya ulangi, kalau yang pertama, A pangkat N dikalikan A pangkat M sama dengan bilangan pokoknya sama A. Kalau bilangan pokoknya sama A, kalikan, perkalian berarti pangkatnya dijumlahkan. Nah, yang kedua, kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Lebih jelasnya dicontoh. Contoh, 3 pangkat 2 bentar. 3 pangkat 2 dibagi 3 sama dengan, nah ingat, 3 tidak ada pangkatnya, artinya berarti pangkat berapa? 3 pangkat 1. Kalau pangkat 1 tidak usah ditulis, cukup 3 saja. 3 dibagi 3 berarti bilangan pokoknya tetap 3, pangkatnya dikurangi 2 dikurangi 1. Berapa? Berarti 3, 2 dikurangi 1, 1. 3 pangkat 1, 3. Jelas ya? Untuk poin 1 dan 2, saya ulangi, kalau bilangan pokoknya sama, kalau dikalikan berarti pangkatnya dijumlahkan. Kalau bilangan pokoknya sama, bila dibagikan pangkatnya dikurangkan. Bagaimana kalau bilangan pokoknya tidak sama? Kalau bilangan pokoknya tidak sama, langsung saja. Misalkan contoh, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, di sini kan bilangan pokoknya tidak sama. Kalau tidak sama bilangan pokoknya, langsung saja dipangkatkan. 2 pangkat 2, 4 ya, kali 3 pangkat 2, 9 sama dengan 36. Jelas ya? Apabila bilangan pokoknya tidak sama, berarti langsung saja dipangkatkan gitu. Terus poin ketiga, A pangkat N dipangkatkan lagi M sama dengan A jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, artinya bilangan pokoknya tetap, pangkatnya dikalikan N kali M.
Jelas ya? A pangkat N dipangkatkan lagi M, berarti hasilnya A pangkatnya dikalikan N dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan. Contoh, nah di sini 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2, berarti hasilnya 2 kali 2 sama dengan 2 kali 2 4, 2 pangkat 4 16. 2 pangkat 4, ingat 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali, bukan 2 kali 4 ya, berarti 16. Jelas ya? Terus poin yang keempat, yaitu A kali B pangkat N pangkat M. Artinya di dalam kurung kita pangkatkan semua. A pangkat M kali B pangkat M. Contoh 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan di dalam kurung kita pangkatkan semua 3, berarti 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 sama dengan berapa? 2 pangkat 3 8 kali 3 pangkat 3 27. Tinggal mengalihkan 27 kali 8, 8 kali 27 berapa? 27 kali 8 6, 5, 16 21 216. Betul ya? Ingat yang pertama tadi apa? Kalau bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya dijumlahkan kalau dikalikan. Kalau dibagi, berarti pangkatnya dikurangkan. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan. Kalau dikalikan, bilangan pokok dikalikan, lalu dalam kurung dipangkatkan, berarti di dalam kurung itu kita pangkatkan semua. Terus poin kelima. Poin kelima yaitu A per B pangkat M. Sama tadi. Berarti artinya dalam kurung kita pangkatkan semua. A pangkat M dibagi B pangkat M. Contoh 3 pangkat 3 per 6 pangkat 2 sama dengan artinya 3 pangkat 2 per 6 pangkat 2. Kita selesaikan. 3 pangkat 2 9 per 6 pangkat 2 36. Nah, bisa disederhanakan berapa? Masing-masing dibagi 9 dapat 1, 36 dibagi 9 dapat 4. Isinya 1 per 4. Jelas ya poin 1 sampai 5. Terus untuk poin yang ke-6, yaitu A pangkat negatif M. Artinya kalau A pangkat negatif M artinya seper A pangkat M. Contoh 2 pangkat negatif 1. Artinya pangkat negatif artinya seper. Per 1 per 2 pangkatnya 1 sama dengan 1 per 2 pangkat 1 2. Berarti hasilnya setengah. Terus poin ke-5. Poin ke-5. Poin ke-6. Poin ke-6 yaitu untuk M bilangan ganjil.
ke-7 ya. M bilangan ganjil. Bilangan ganjil yaitu negatif A pangkat M. Nah, kalau ada bilangan pokoknya negatif, kita sendirikan, kita tulis awal negatif dalam kurung A pangkat M. Gitu nulisnya. Contoh ya, negatif 2 pangkat 3. Itu artinya negatif itu 2 pangkat 3 sama dengan negatif 2 pangkat 3 8. Berarti isinya negatif 8. Jelas ya untuk perpangkatan poin 1 sampai 7. Kalau kurang jelas kamu pelajari lagi. Sebelum saya akhiri, bisa ini oleh-oleh ya sedikit ya. Tiga 30 dikurangi 5 kali 2 ditambah 14 dibagi 2. Nomor 2, 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. 3 10 dikurangi 6 kali 2 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan terus 4. 15 dibagi 3 ditambah 4 kali 2 dikurangi 3 pangkat 3. Dah, itu saja 4. Kalau belum jelas, kamu pelajari dulu tadi materi yang Bu Titin sampaikan ya. Sudah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.